Hari ini kita sama-sama belajar kembali. Saya berdoa kita terus bertumbuh di dalam Kristus, berjalan dalam ketetapan Tuhan, dan didapatin tetap berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita ini harus berjalan dalam ketepatan ilahi. Kita harus tepat melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Yang jadi masalahnya, kita seringkali tidak bisa tepat seperti yang Tuhan mau karena daging kita seringkali nonjol. Daging kita seringkali mengendalikan, lebih berkuasa, lebih dominan dibanding dengan hidup kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Seharusnya ketika kita ini sudah menjadi orang percaya, kita harus mengizinkan Roh Kudus yang mengontrol dan mengendalikan. Sebab kalau kita ini tidak dikontrol sepenuhnya oleh Roh Kudus, kita akan pakai imajinasi kita, pikiran kita, keputusan kita, bahkan orang-orang tertentu bisa dirasukin setan, dipimpin oleh pekerjaan oleh roh jahat. Harusnya setiap orang percaya yang mengalami kelahiran baru, hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Terus berjalan dalam ketepatan ilahi, semakin hari berjalan seperti yang Tuhan mau. Buka sebentar di Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa? Banyak dari kita tidak bisa mikirin perkara-perkara yang di atas. Kenapa banyak dari kita seringkali malah memikirkan hal yang kita alami hari-hari. Pikiran kita condong kepada problem dan masalah kita. Makanya di awal saya bilang kita ini harus berjalan dalam ketepatan ilahi. Kalau kita nggak tepat melakukan seperti yang Tuhan mau, berjalan dalam kehendak Tuhan, ujungnya kita akan mengalami masalah, dan masalah itu akan mengganggu kita, merintangin kita, menghambat kita. Berapa banyak orang karena salah pilih pasangan hidup, suaminya yang gak bertobat, bertahun-tahun waktunya itu fokuskan pada suami yang gak bertobat, suami yang main selingkuh, suami yang kumpul kebo dengan wanita lain, punya wanita lain, suami yang tidak setia. Berapa banyak dari orang-orang tertentu yang fokus hidupnya mikirin istrinya yang susah untuk berubah, bawel, cerewet, karakternya buruk, bahkan beberapa dari wanita tersebut punya pria idaman lain dan lain sebagainya. Makanya kalau kita ini nggak ngerti bertumbuh di dalam Kristus, kita salah pilih pasangan bukan karena kehendak Tuhan, karena hawa nafsu kita, ujung dari pernikahan kita akan mengalami problem dan terus masalah dan masalah-masalah itu akan menghalangi semua pikiran kita, menghambat pikiran kita fokuskan pada perkara-perkara yang duniawi. Harusnya kita memikirkan perkara yang di atas, perkara kekekalan, perkara yang ilahi, perkara-perkara rohani. Harusnya kita melangkah bersama dengan Roh Kudus, melakukan banyak perkara ilahi, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi karena salah kita ngambil keputusan, kita berkecimpung, sibuk terus ngurusin pasangan hidup yang gak bertobat. Makanya penting sekali nih, bagi yang muda, pilih pasanganmu sungguh-sungguh yang di dalam Tuhan. Kalau nggak di dalam Tuhan, tanya dulu. Kalau nggak tepat seperti yang Tuhan mau, jangan dinikahi. Ujungnya engkau sendiri akan mengalami problem sendiri. Engkau rencana Tuhan akan dihambat, visi Tuhan akan dihambat oleh problem dan masalah karena keputusanmu yang salah di hadapan Tuhan. Berapa banyak orang yang keluarganya kacau dan berantakan, tiap hari pusing mikirin pasangan hidupnya, keluarganya seperti neraka dan kacau balau. Bagaimana memikirkan perkara di atas? Bagaimana memikirkan perkara kekekalan? Bagaimana memikirkan hal rohani? Sedang kehidupan hari-harinya kacau dan berantakan. Jangan sampai kita ini salah ngambil keputusan. Bagi yang sudah menikah, kalau keluargamu kacau dan berantakan, mungkin gara-gara masa lalu, keputusan yang salah, hidup yang salah, dan lain-lain sebagainya. Ya waktunya berubah dan bertobat, balik kepada Tuhan. Kalau pasanganmu nggak bertobat, ya kamu ambil keputusan dahulu lebih bertobat di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita ini makanya penting sekali, setiap hari itu bergaul dengan Tuhan, bergaul dengan firman-Nya, biar hidup itu dipimpin Tuhan. Jangan sampai kita mengambil keputusan salah dan mengambil jalan hidup yang salah. Kalau kita ngambil jalan hidup yang salah, banyak waktu yang akan terbuang sia-sia mikirin perkara-perkara yang bukan kekekalan. Berapa banyak dari kita sibuk dengan mikirin problem dan persoalannya. Harusnya maju bersama Tuhan, harusnya bergerak cepat bersama Roh Kudus, harusnya menjadi berkat bagi banyak orang, tapi masih berkutat dengan masalah, persoalan, problem dan lain sebagainya.
Belum lagi banyak rintangan-rintangan masa lalu, didikan salah, pengajaran salah, trauma, dan lain sebagainya. Itu kalau nggak dibereskan akan menjadi penghalang rencana Tuhan ke depan. Langkahmu akan berat sekali karena digandolin istilahnya. Dipegang terus oleh problem dan masalah yang karena keputusan yang salah yang kita ambil. Harusnya kita yang di dalam Kristus harus memikirkan perkara yang di atas. Perhatikan ayat pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, artinya ini kalau dibangkitkan bersama Kristus ya ini orang lahir baru, bukan Kristen KTP-nya saja, tapi real hidupnya, karakternya, kelakuannya harus berubah. Memang orang bertobat pertama kali belum banyak yang dirubah di dalam diri, tapi dengan berjalannya waktu jiwanya berubah, budinya diperbaharui menjadi serupa segambar dengan Kristus. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, orang mengalami kelahiran baru, diubahkan. Maka yang baru kan manusia rohnya, jiwanya, pikiran, kelakuan, perbuatan, kehendaknya kan belum diperbaharui. Itu proses waktu mengambil keputusan setelah dilahirkan kembali, belajar firman, haus dan lapar akan Tuhan, menggali kebenaran, hidupin firman. Itu lambat laun, tiap hari terus diperbaharui terus. Perlu proses pertobatan, itu tidak ada yang instan, perlu proses, perlu. Kalau orang yang baru bertobat hidupnya kacau dulunya, perlu mentor, perlu dididik, perlu diajarin, perlu diajarin oleh hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang secara rohani sudah matang supaya hidupnya terus berkemenangan di dalam Kristus. Kalau tidak, masih terus berkutat dengan masa lalu yang lama. Kalau engkau lahir baru, yang baru adalah manusia rohmu. Jiwamu itu perlu diperbarui dari hari ke hari. Pikiranmu, kelakuanmu, apa yang kamu pikir, apa yang kamu rasa, apa yang kamu mau, itu perlu diperbarui hari demi hari dengan firman Tuhan. Makanya perlu dengerin khotbah, perlu berdoa, perlu saat teduh, perlu renungin firman, dan lain sebagainya. Itu membangun manusia rohmu. Itu yang membuat jiwamu diperbaharui dari demi hari. Ketika kita ini belajar firman, dan firman yang kita ketahui, firman ini akan memerdekakan jiwamu yang terbelenggu di masa lalu, dimerdekakan, dibuat mengerti, diperbaharui pikiran yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, diselaraskan dengan firman Tuhan, terus berjalan dalam ketepatan ilahi. Makanya kalau orang itu diperbaharui terus, hidupnya beres, dengan keluarganya beres, dengan dirinya sendiri, dengan orang lain beres, mudah sekali memikirkan perkara yang di atas. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Kanan Allah. Yang jadi masalahnya, sekalipun kita ini sudah lahir baru dan hidup Kristen, rajin ke gereja, seringkali pikiran kita terganggu atau fokusnya bukan kepada Tuhan, tapi fokus kepada masalah. Dan masalah itu harus cepat dikelarin, diberesin. Selama kita tinggal di bumi ini, selama masih pakai tubuh daging ini, kita pasti menghadapi masalah. Yang membedakannya kita di dalam Tuhan sama di luar Tuhan itu adalah ketika kita menghadapi masalah, kita bisa tenang. Karena tahu Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita nggak panik, nggak stres, nggak histeris. Kita tahu semua masalah yang terjadi dalam hidup kita sebagai proses pemurnian di dalam hati kita. Tapi kalau di luar Tuhan, masalah menjadi problem yang besar, bisa mengacaukan, bisa bikin rusak dan lain sebagainya. Ketika di dalam Tuhan, kita di dalam Tuhan, penyerahan kita harusnya sepenuhnya kepada pribadi Tuhan sendiri. Kalau kita masih pakai kekuatan kita, ujung-ujungnya masalahmu tidak akan pernah selesai dan engkau akan terjerat masalah yang lebih parah lagi. Nah, kita ketika menghadapi masalah problem karena keputusan yang salah di masa lalu dan lain sebagainya, karena masalah itu bisa diizinkan Tuhan terjadi supaya terjadi pemurnian. Ada juga masalah yang benar-benar karena kebodohan kita, kesalah ngambil keputusan dan lain sebagainya, kita salah. Tetapi di balik semua masalah yang terjadi itu, Tuhan sanggup mengubahkan menjadi rancangan yang baik. Kita semakin ditarik pada pusat kehendak Tuhan. Nah, pikiran kita harus fokusnya kepada Tuhan. Hari ini yang kita kejar sebenarnya harusnya perkenanan Tuhan. Yang kita kejar adalah bagaimana kita ini menyenangkan Tuhan. Bagaimana semua tingkah laku perbuatan yang kita lakukan setiap hari itu didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Makanya untuk sampai ke sana kita harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan pada perkara yang di bumi.
Nah, 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita disuruh fokus loh. Kita bisa tinggal di dunia, kita bisa bekerja, kita masih bisa menjalankan toko, bisnis, perusahaan, karir dan lain sebagainya. Kita bisa mengerjakannya dengan baik, tanggung jawab dengan baik. Tetapi pikiran kita fokusnya bukan yang di bumi yang kelihatan ini, tetapi pikirannya bagaimana kita menyenangkan Tuhan, bagaimana kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tingkah laku kita ketika kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak, itu yang kita kejar. Tapi berapa banyak dari kita pikiran bahkan tenaga kita difokuskan kepada kekacauan-kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya penting sekali, jangan sampai salah pilih, ambil keputusan yang salah di luar kehendak Tuhan. Nanti pikiranmu fokus ke sana. Harusnya kita berjalan terus naik ke level yang lebih tinggi, tapi kita masih berkutat pada masalah-masalah yang lama. Masalah kepahitan, masalah sakit hati, masalah bagaimana terluka, nggak dihargai, nggak dihormatin, masalah dengan anak, masalah dengan istri yang ribut, gegeran. Bagaimana bisa memikirkan perkara di atas? Fokusmu, tenagamu akan terbuang di sana. Ada orang yang bertahun-tahun masih sibuk, masih bergumul masalah suaminya, masih masalah istrinya. Karena apa? Salah ngambil keputusan, dan sikapnya juga nggak benar di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ngalami seperti itu, hari ini bertobat, balik kepada Tuhan. Saya bilang, kalau engkau punya masalah dengan keluargamu, beresin hatimu dulu di hadapan Tuhan. Bereskan dulu hatimu di hadapan. Jangan nyalain, jangan cari kambing hitam, gara-gara suamiku, gara-gara istriku, gara-gara anakku, gara-gara yang lain sebagainya. Koreksi dulu hatimu, beresin dulu, serahkan di hadapan Tuhan. Nanti perlahan-lahan Tuhan buka jalan untuk membereskannya dengan pasangan hidupmu, dengan keluargamu, dan lain sebagainya. Hati kita itu meski benar dulu di hadapan Tuhan, baru masalahmu kelar, selesai. Kalau tidak, kalau hidupmu nggak benar, kelakuanmu nggak benar, sikap hatimu nggak benar, dan kamu tetap merasa benar, udah nggak benar, tetap merasa benar, dan nyalain orang lain, engkau akan terus bertahun-tahun waktumu terbuang, bahkan sampai mati terbuang hanya memikirkan hal sia-sia, hal yang di bumi, hal yang harusnya kamu nggak pikirin, tapi kamu tetap pikirin. Nah, itu membuat rencana Tuhan gagal. Itu yang membuat visi Tuhan tidak tergenapi. Itu yang membuat kamu nggak bisa mikirin perkara yang sifatnya kekekalan. Bagaimana bisa berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana bisa menyenangkan Tuhan? Bagaimana bisa berpikir terus berjalan dalam kehendak Tuhan kalau sibuk setiap hari ngurusin masalah? Sesekali kita itu perlu rest in the Lord, berserah di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah menghadapi masalah dan capek, itu artinya kamu perlu berubah dan bertobat. Kalau kamu udah bertahun-tahun ngadepin masalah dan tidak berubah-ubah, masalah belum selesai-selesai, masalahmu tambah ruwet dan kacau, itu artinya kamu yang sendiri yang perlu bertobat, menyerahkan hatimu di hadapan Tuhan. Cek di dalam hatimu tuh, semua sikap tindakanmu tuh udah benar di hadapan Tuhan atau belum. Jangan belajar benar di hadapan orang, belajar benar di hadapan Tuhan dahulu. Kalau sikap hati kita benar itu di hadapan Tuhan, tambah hari Tuhan tambah buat kita menjadi hidup berkenan di hadapan Tuhan, diberesin masalahmu step by step. Seringkali kita fokus pada penyelesaian masalah, tapi lupa dengan perubahan yang di dalam diri kita. Kita sibuk ingin mengharapkan suami kita atau istri kita atau anak kita atau orang lain seperti yang kita harapkan, berkelakuan, bersifat seperti yang kita inginin, tapi kita sendiri lupa bagaimana merubah yang di dalam diri kita sendiri, bagaimana kita bersikap menyenangkan Tuhan. Seringkali kita coba menuntut orang lain seperti apa yang kita mau, dan semakin kita tuntut, biasanya semakin kecewa. Bapak Ibu, kalau engkau tuntut pasanganmu berubah seperti yang kau mau, ujung-ujungnya kamu akan kecewa. Fokus hidupmu bertahun-tahun akan ke sana, tidak akan pernah beranjak ke dalam level yang lebih tinggi lagi. Harusnya kehidupan kita tambah hari, tambah berjalan bersama Tuhan, mengejar kekekalan, dipakai Tuhan luar biasa. Tapi kenyataannya berapa banyak orang Kristen hidupnya masih sibuk ngurusin dengan persoalan, problem, dan lain sebagainya. Makanya mulai hari ini kita harus berjalan dalam ketepatan ilahi. Pak, bagaimana saya bisa berjalan ke tempat? Kamu meski bergaul dengan Tuhan, meski belajar mengenali kebenaran. Kalau keputusanmu itu bukan berkehendak Tuhan, jangan dilakukan, karena ujungnya kita akan sendiri yang akan tanggung akibatnya. Bapak Ibu, Tuhan itu memberikan kehendak bebas kepada kita. Tuhan nggak jadikan kita itu seperti robot, suruh A ngelakuin A, suruh B ngelakuin B, dan kita hidup semau sendiri dan kita berjalan dengan kemauan kita sendiri. Tuhan berikan kehendak bebas, dan kehendak bebas kita itu harus ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan, sehingga keputusan, sikap, perbuatan, kelakuan,
Semuanya itu pusatnya kepada Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Jangan fokus pada emosi dan hawa nafsumu sendiri. Bertahun-tahun saya juga melakukan kesalahan, dan tambah ke sini tambah saya belajar berubah, belajar bagaimana menyenangkan hati Tuhan, bagaimana saya berjalan dalam ketepatan seperti yang Tuhan mau. Kalau kita ngotot nih, kita ngotot mau kita kerjakan, Tuhan izinin loh. Tapi ada resiko di belakangnya, engkau sendiri yang tanggung jawab. Kamu ngotot sama Tuhan, Tuhan itu Bapa yang baik. Tidak mungkin Bapa itu kalau kamu ngotot nggak akan kasih. Tuhan akan kasih, tapi risikonya lo ambil sendiri. Berapa banyak dari kita ketika anak kita minta sesuatu dan anak-anak kita tuh nangis jerit-jeritan berhari-hari sampai sedih. Akhirnya kita terenyuh juga, kita kasih juga. Padahal yang kita kasih nggak terlalu berguna. Seringkali kita ngotot sama Tuhan, maunya kita ikutin, kita ngotot jerit-jeritan. Tuhan izinkan, tapi resikonya engkau yang ambil sendiri. Bukankah banyak keputusan yang kita ambil yang salah di hadapan Tuhan, ujungnya kita ngadepin masalah. Dan masalah itu, kalau udah ketemu masalah, kita baru datang kepada Tuhan. Betapa kurang ajarnya kita. Harusnya sebelum ngambil keputusan, kita berserah dulu kepada Tuhan. Kalau kita ini terus melakukan hal seperti itu, pikiran kita nggak bisa fokus kepada perkara kekekalan. Kita fokus kepada problem, masalah yang kita hadapi tiap hari. Harusnya kita menaruh semua kehendak kita pada pusat kehendak Tuhan. Ayat yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Tuh. Sebab kamu telah mati. Nyatanya banyak orang Kristen hidup kok. Pikiran yang ngontrol, emosi yang mengendalikan, hawa nafsunya yang mengendalikan. Bukankah kita di dalam Kristus harusnya kita mati? Hidupku bukan aku lagi, tetapi hidupku di dalam Kristus. Barang siapa di dalam Kristus adalah menjadi ciptaan yang baru. Tapi seringkali kita pakai pikiran yang lama, kelakuan yang lama, keputusan yang lama yang tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Harusnya kalau kita ini ngaku menjadi orang percaya dan rajin ke gereja, sudah bilang haleluya, angkat tangan nyembah Tuhan, dan KTP kita Kristen, harusnya ayat ini ngomong begini, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Harusnya hidup kita tersembunyi di dalam Allah. Yang muncul bukan kita sendiri, harusnya Allah yang manifestasi melalui kehidupan kita. Nyatanya apa? Emosi kita seringkali meledak-ledak dan kontrol, akhirnya menimbulkan masalah dan problem. Seringkali mulut kita tidak bisa dikontrol, dan kita sering nyakitin orang lain, nyakitin pasangan kita, nyakitin anak kita, nyakitin keluarga kita. Kita ngomong serampangan, ngomong sembarangan. Karena apa kok bisa ngomong serampangan? Hidupmu dikontrol dan dikendalikan oleh emosimu. Kenapa kok bisa dikontrol? Karena emosimu yang kamu tinggikan, emosi yang kamu puja-puja. Harusnya emosimu ditaklukkan pada kehendak Allah sepenuhnya. Makanya orang yang nggak bisa menaklukkan dirinya dengan baik, pikirannya, perbuatannya, kelakuannya, mulutnya, emosinya, dia akan menjadi ngalami problem, ngalami masalah, ngalami struggle terus, berbenturan dengan orang lain. Ujung-ujungnya akan menyeret kita, fokus hidup kita bukan kepada kekekalan, tapi fokus kita pada masalah-masalah yang terjadi karena kebodohan yang kita lakukan. Bapak Ibu, kita ini harus benar-benar mati di dalam Kristus. Saya selama seminggu ini ngomong terus kematian di dalam Kristus. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau kita ini menjadi orang percaya, ngaku orang Kristen, tapi kedagingan masih nonjol, emosi masih mengendalikan, harga dirimu yang kamu puja dan kamu agung-agungkan, engkau belum mati. Orang mati artinya engkau tidak bereaksi ketika orang maki-maki, orang sentuh, orang tuduh, orang fitnah dan lain sebagainya. Orang perlakuan buruk pun engkau tidak bereaksi. Tapi selama kita bereaksi artinya kita masih hidup dan perlu dimatikan. Bagaimana kita bisa memikirkan perkara-perkara ilahi kalau daging kita masih mengontrol dan mengendalikan? Susah sekali loh. Orang yang hatinya dikendalikan oleh amar dan emosi, dibelenggu oleh masa lalunya, susah berjalan dalam ketetapan Tuhan. Karena apa? Dikit-dikit masih ingat masa lalunya, bagaimana dia disakiti dan dilukai, bagaimana dia hidupnya merana dan lain sebagainya. Padahal orang-orang seperti itu, kalau masih berpikiran seperti itu, mulutnya pasti tajam dan nyakitin banyak orang. Dia sibuk dengan perlakuan orang lain terhadap dirinya, tapi dia lupa bagaimana dia memperlakukan orang lain dengan kelakuannya sendiri. Orang yang belum dibereskan, seringkali mulutnya kejam, nyakitin. Dan dia tidak pernah pikirin bagaimana dia nyakitin orang lain. Yang dipikirin adalah dirinya.
orangnya jadi egois. Ada orang yang tidak bisa memikirkan perkara-perkara ilahi karena tamak, fokusnya pada kekayaan. Bagaimana aku kaya ngumpulin harta, bagaimana aku terkenal, bagaimana aku menjadi orang yang dipuja-puja orang dari agung-agungan orang. Kalau kita masih fokus kepada seperti itu, artinya engkau perlu dimatikan. Waktu pertama kali saya setelah lahir baru, saya di training di sekolah Alkitab. Saya punya cita-cita waktu itu, ya masih baru-baru, pengen jadi pendeta terkenal, pengen urapannya seperti Benny Hinn, seperti Smith Wigglesworth, pokoknya powerful dan luar biasa, seperti Red Bongke dan lain sebagainya. Tapi berjalannya waktu, semakin saya kenal Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin dewasa dalam Kristus. Keinginan itu tetap ada, tapi itu tidak menjadi keinginan daging lagi. Keinginan utamanya adalah bagaimana saya belajar menyenangkan Tuhan. Saya belajar mematikan semua keinginan-keinginan yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Harusnya kehidupan kekristenan kita terus memikirkan bagaimana apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita setiap hari kita kerjakan ini, suatu hari dapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ini harus, supaya kita belajar mati. Mati bukan hanya sekedar dikhotbahin, ini praktek hidup sehari-hari. Nyatanya hari ini banyak pendeta ngomongnya kematian daging, pikul salib, sangkal diri, tapi praktek hidupnya masih tamak, masih suka uang, mengelola keuangan gereja dengan maunya sendiri, diinvestasikan ke dalam hal yang konyol, pakai tamak lagi, gak mikirin jemaat yang kekurangan gak dipikirin, tapi jemaat yang kaya yang dipikirin. Berapa banyak seperti itu. Kalau kita masih seperti itu, artinya kita perlu bertobat dan perlu dimatikan. Terutama yang hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhannya ini nggak dimatikan, hamba Tuhannya tamak, bagaimana ngajarin jemaat hidup pikul salib sangkal diri? Mustahil, ngomong kosong dan palsu. Kita sendiri, khususnya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, harus belajar mematikan semua keinginan daging. Supaya kita bisa ngajar kepada jemaat bagaimana praktek hidup. Karena khotbah yang powerful adalah khotbah yang dihidupin, bukan khotbah yang pengetahuan. Saya beberapa hari ini ngelihat orang khotbah jiplak di orang-orang dunia, kata-kata orang dunia dikhotbahin. Ini dapat apa? Harusnya sebagai hamba Tuhan kita khotbahin isi hati Tuhan, bukan jiplak kata-kata orang dunia. Kita dengar suara Tuhan, kita sampaikan, itu khotbah yang merubah orang sampai tembus ke hatinya. Kalau kita ngisi pengetahuan jemaat saja, akhirnya jemaat menjadi keras kepala, ego, sombong, merasa sok pintar dan lain sebagainya. Kita sebagai hamba Tuhan yang perlu bertobat dahulu. Saya sebagai hamba Tuhan, saya yang belum terus belajar mati, pikul salib sangkal diri setiap hari. Saya mau dimurnikan. Kita semua yang hamba Tuhan harus belajar mematikan semua keinginan daging kita, supaya kita tuh belajar fokus pada pusat kehendak Tuhan. Karena hari ini banyak sekali yang awalnya sih murni, tapi ketika mulai dapat berkat, dipuji, diagungkan, dapat nama besar, dibukakan pelayanan dan sebagainya, lupa diri, lupa daratan, lupa lautan. Jadi motivasinya tidak murni lagi. Bagaimana orang seperti ini bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Bukankah menipu? Apalagi kalau yang nyampaikan firman Tuhan ini tidak murni, menipu, yang dengerin dapat apa kira-kira? Makanya hamba Tuhan itu perlu kemurnian yang di dalam hati ini. Murni masalah uang, murni masalah moral, murni masalah motivasi hati. Ini harus murni sebagai hamba Tuhan. Kalau tidak, kita nggak akan bisa ngajar apa-apa kepada jemaat. Apa yang kita omongin, apa yang kita ajarkan hanya sekedar teori, tidak pernah merubah orang lain. Saya berdoa, Bapak Ibu, terus dewasa di dalam Kristus. Ngerti, belajar, memiliki kemurnian hati, memiliki ketajaman kepekaan. Jadi bisa membedakan hamba Tuhan yang mata duitan apa tidak, hamba Tuhan yang murni apa tidak. Kita harusnya mati, tersembunyi di dalam Kristus. Kristus yang harusnya terlihat. Karena apa? Kita itu tersembunyi di dalam Kristus. Harusnya orang melihat itu Kristus yang manifestasi melalui hidup kita. Tapi nyatanya seringkali orang masih melihat diri kita, betapa sombongnya kita, betapa buruk perlakuan hidup kita, berapa kasarnya mulut kita, betapa egoisnya kita, betapa tamaknya kita. Kalau orang masih melihat sisi seperti itu, dia belum melihat Yesus. Harusnya setiap orang
maupun anak-anak Tuhan maupun orang dunia harusnya bisa melihat Yesus yang manifestasi, karena kita tersembunyi di dalam Kristus. Kristus yang muncul, orang melihat kita ini tersembunyi di dalam Kristus, berarti orang pertama kali ngelihat kelakuan Yesus. Tapi berapa banyak orang yang aku Kristen, orang lain melihat bukan kelakuan Yesus, tapi malah kelakuan setan, penuh kepahitan, berangasan, kasar, nggak mau mengampuni, penuh dendam, penuh caci maki, egois, tamak, rakus, dan lain sebagainya. Itu semua seperti itu harus disalibkan. Bapak Ibu, karakter buruk itu tidak bisa ditengking. Semua kelemahanmu tidak bisa ditengking dalam nama Yesus. Tidak bisa diusir. Karena itu bukan roh jahat. Itu bisanya disalibkan. Dengerin baik-baik. Setan seringkali memakai kelemahan kita untuk menghancurkan kita. Pintu masuk setan untuk menggagahin kita, untuk menghancurkan kita adalah semua kelemahan kita, semua karakter buruk kita. Karakter buruk kita, apapun itu, cek masing-masing, itu hanya bisa disalibkan. Disalibkan. Baru ketika kita belajar menyalibkan, lama-lama daging kita ini akan dimatikan. Baru Kristus akan terlihat. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Orang lain harusnya melihat karakter Yesus, kelakuan Yesus, tutur kata Yesus, sikap dan perbuatan Yesus. Dan baru orang bisa merasakan Tuhan. Coba cek masing-masing. Suamimu, istrimu, anak-anakmu bisa merasakan Tuhan melalui hidupmu apa tidak? Orang-orang di sekitarmu, orang kantor, kolega, teman, sahabat, dan lain sebagainya bisa menikmati Tuhan melalui hidupmu apa tidak? Kalau belum bisa menikmati Tuhan melalui hidupmu, artinya kita perlu bertobat, perlu berubah, perlu pikul salib sangkal diri, harus menyalibkan semua kelemahan kita. Jangan kelemahanmu menjadi tameng untuk kamu membenarkan diri. Berapa banyak orang ngomong, memang aku dari sananya seperti ini, kalau kamu gak mau terima aku, ya sudah. Itu artinya orang keras kepala, gak mau berubah. Orang kayak begitu susah dipulihkan Tuhan. Bapak Ibu, kita sendiri yang harus mengambil keputusan untuk dipulihkan Tuhan. Kalau tidak, keras kepalamu Tuhan gak bisa memulihkan. Ingat bangsa Israel terlalu tegar tengkuk dan keras kepala. Ujungnya akan dibinasakan. Jangan sampai kita didapati menjadi orang-orang yang ujungnya ditolak Tuhan. Suatu hari ditolak Tuhan. Tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama Dia dalam kemuliaan. Tujuan suatu hari ketika didapatin kita itu berkenan di hadapan Tuhan bersama-sama Kristus. Ketika Kristus menyatakan diri kemuliaan, kita pun dengan Dia di dalam kemuliaan. Jangan pernah salah pilih. Tanya Tuhan setiap keputusan yang kamu ambil. Semua sikap dan perbuatanmu yang buruk tinggalkan. Kalau tidak, itu yang akan membebani hidupmu. Itu akan merintangin rencana Tuhan dalam hidupmu. Itu yang akan pikiranmu akan fokus ke sana, terbuang sia-sia. Jangan sampai pikiranmu terbuang sia-sia mikirin kelakuan burukmu, sikap burukmu, pasangan hidup yang buruk dan lain sebagainya. Serahkan pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah ambil keputusan yang salah di tahun-tahun yang lalu, balik kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan, minta dipulihkan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Dan mulai ambil keputusan yang benar. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, harus fokusnya pada berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya berdoa kita terus melangkah terus hari demi hari bersama Tuhan. Kalau Bapak Ibu rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, harusnya Bapak Ibu hari demi hari diubah, terus berubah, karaktermu berubah, kelakuanmu berubah. Dan orang yang paling menikmati hidupmu adalah pasangan hidupmu yang sudah nikah. Bali yang belum menikah adalah orang-orang di sekitarmu yang akan menikmatin karakter Tuhan. Harus itu. Kalau engkau udah dengerin firman, tidak berubah-ubah, tapi kamu pintar ngomong, pintar ngeritik, itu artinya hatimu itu busuk dan jahat. Perlu berubah itu. Perlu bertobat itu. Saya seringkali memperhatikan orang itu hanya pintar komentar. Kalau komentar jago. Orang biasanya komentar jago. Belum tentu bisa menghidupin firman. Dengar firman yang disampaikan, terima dengan manusia rohmu dan hidupin, praktekin hidup hari-hari, maka hidupmu akan berkemenangan. Hidup berkemenangan di dalam Kristus. Jangan fokus kepada hal yang duniawi.
Tidak ada kekekalan di dalamnya. Kita harus fokus pada perkara-perkara ilahi, di mana Kristus ada, di mana Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan kita di sana suatu hari akan memerintah bersama Kristus di dalam kemuliaan yang abadi. Amin. Belajar terus, tetap pikul salib sangkal diri. Coba hari ini langsung setelah dengar firman ini, renungin diri, berdoa, saat teduh, cek dalam kedalaman hatimu, kelemahanmu apa, mulutmu, perilakumu, sikap, perbuatanmu, reaksimu, atau apapun juga yang salah, yang sering menyakiti dan melukai hati orang. Minta Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Minta Roh Kudus cabut sampai akar-akarnya. Minta kekuatan Tuhan untuk berjalan dalam kekudusan dan kesucian. Terus diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Koreksi terus setiap hari, berjalan dalam ketetapan Tuhan. Saya berdoa, ini firman agak berat, prakteknya juga berat, tapi Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan kita untuk melakukannya. Dan ujung dari apa yang kita kerjakan, kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Memikirkan kekekalan, memikirkan Yesus sendiri, memikirkan bagaimana setiap hari menyenangkan hati yang Raja Maha Mulia itu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. God bless you.